Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita akan belajar tentang sistem muskuloskeletal. Muskulo itu adalah otot, skeletal adalah tulang. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa akan mampu memahami anatomi fisiologi dari sistem muskuloskeletal, otot dan tulang-tulangnya. Otot atau muscle atau muskulus ini adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Jadi di dalam otot nanti kita akan belajar ada 3 jenis otot. Otot skeletal, otot skelet, otot yang berada di dalam kesadaran kita bisa gerakkan, kita bisa rubah posisi. Kemudian otot jenis kedua ada otot kardiak, ini khusus ada di jantung, ini tidak bisa kita kendalikan. Kemudian ada otot halus atau smooth muscle. Smooth muscle ini otot-otot yang banyak di organ pencernaan, organ dalam pencernaan, diafragma ya, yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, mereka merubah energi kimia. Energi kimia dalam hal ini adalah sumber energi dalam sel, yaitu bisa kreatin, fosfat, ataupun juga glukosa ATP, adenosin trifosfat, untuk menjadi kerja mekanik, kerja yaitu merubah otot sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan. Untuk rangka, tulang atau skeletal ini adalah bagian tubuh yang terdiri dari ada tulangnya, persatuan tulang itu membentuk sendi, kemudian ada tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi antara otot dan rangka, muscle dan skelet atau muskuloskeletal itu mereka saling terkait. Sistem rangka dan sendi, kita bicara tentang alat gerak tubuh manusia. Alat gerak tubuh manusia ini adalah sistem muskuloskeletal, di mana skeletal atau tulang dan tulang rawan dan tulang kerasnya ini merupakan pasif karena dia tidak bisa bergerak. Yang aktif bergerak adalah muscle, ototnya. Rangka atau tulang ini termasuk jaringan ikat. Ada 4 jenis jaringan ya di dalam tubuh. Saya overview sebentar. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat ya. Kemudian tulang ini termasuk jaringan ikat. Sifatnya keras dan kaku sebagai jaringan penyokong, banyak mengandung kalsium, mineral ya, kemudian ada zat perekat serta zat kapur. Ada tulang rawan, ada tulang kerasnya, dan ada sendi. Fungsi dari sistem rangka sendiri sebagai penyangga supaya tubuh dapat berdiri. Ini tempat melekatnya ligamen. Ligamen itu pengikat. Tempat melekatnya pengikat atau ligamen, melekatnya otot, jaringan lunak dan organ. Juga bisa sebagai penyimpanan mineral. Dalam hal ini adalah kalsium dan fosfat serta lipid untuk tulang yang yellow marrow. Nah, sumsum tulang yang kuning itu kaya akan lipid.
Tulang juga sebagai tempat produksi sel darah merah. Dia tulang panjang yang besar yang mempunyai red marrow, yaitu sumsum tulang yang merah. Fungsi lainnya sebagai pelindung, membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak. Ya, tulang dada melindungi organ di dalamnya. Ada paru-paru, ada jantung, nah melindungi organ yang halus. Tulang tengkorak melindungi organ otak yang lunak dan halus. Fungsi lain sebagai penggerak, dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak. Dengan adanya ditambah sistem persendian, sehingga otot kita bisa bergerak dengan luas, tidak patah-patah. Ini sekedar mengingatkan bahwa ada 4 tipe jaringan ikat, yaitu ada jaringan ikat longgar dan padat, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang, serta jaringan ikat cair, yaitu adiposa dan darah. Fokus kita karena muskuloskeletal ya, skeletal, jadi fokus kita adalah di jaringan ikat tulang rawan dan jaringan tulang keras. Untuk tulang rawan ini mengandung jaringan serat kolagen yang kompak, yang padat, dan lebih kuat daripada jaringan ikat longgar. Kemampuan untuk kembali ke bentuk aslinya setelah stres, setelah tekanan dan gerakan. Kekuatan dan ketahanannya karena mirip dengan gel, maka disebut sebagai kondroitin sulfat. Dikelilingi oleh lapisan jaringan tidak teratur yang padat, ini disebut sebagai perikondrium. Perikondrium ini adalah satu-satunya area tulang rawan yang dilayani, yang diperdarahi oleh darah dan jaringan syaraf. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, elastin, dan fibrokartilago. Tulang rawan ini berkembang dari jaringan mesenkim membentuk sel yang disebut kondrosit. Kondrosit menempati rongga kecil atau lakuna di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel berupa proteoglikan yang tadi kita bicarakan. Sifatnya basofilik. Nah, kalsifikasi penambahan kalsium menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang yang keras. Ini jenis dari tulang rawan hialin, elastis, dan fibrokartilago. Tulang rawan hialin ini tulang rawan yang paling banyak, paling umum pada tubuh kita. Terdiri dari serat kolagen dengan sel tulang rawan. Kondrositnya berjumlah sekitar 10%, serat kolagennya sangat halus, nyaris tidak terlihat, memberikan tampilan kebiruan pada tulang rawan hialin. Sifatnya kuat dan fleksibel sebagai peredam kejut, peredam gerakan yang menghentak. Ini mengurangi gesekan di sekitar sendi. Juga ditemukan di tulang rusuk, tulang iga, dan saluran udara trakea. Untuk tulang rawan elastis hampir identik dengan tulang rawan hialin. Perbedaan utama antara tulang rawan hialin dan elastis adalah lebih besar dari serat elastisnya. Dapat menahan gerakan dan pembengkokan yang lebih besar dan ditemukan di area tubuh di mana daya tarik diperlukan. Daya tarik di mana? Contoh pina telinga ya, daun telinga bagian luar. Kemudian ada tulang rawan fibrokartilago. Ini terkuat dari 3 jenis tulang rawan. Ya, dibandingkan tulang rawan hialin, elastis, yang paling kuat adalah tulang rawan fibrokartilago. Kekuatannya ini berasal dari kondrosit dan kolagen,
dapat menahan tekanan besar, ditemukan di mana tulang rawan hialin bertemu dengan tendon atau ligamen. Contohnya ada di cakram tulang belakang. Jadi di persatuan antar tulang belakang itu ada tulang rawan fibrokartilago. Kita membahas tentang pertumbuhan tulang rawan. Ada dua, appositional growth dan interstitial growth. Apa itu makna appositional growth? Yaitu tumbuhnya tulang rawan ini dari luar sel pembentuk kartilago ke dalam. Saya ulangi, tumbuhnya dari luar sel pembentuk kartilago ke dalam perikondrium, mensekresikan matrik baru ke permukaan luar kartilago yang sudah ada. Kalau interstitial growth ini tumbuh dari dalam kondrosit. Tumbuhnya dari dalam kondrosit yang berikatan dengan lakuna di dalam kartilago yang membelah, kemudian mensekresi matrik baru dan memperluas kartilago dari dalam. Jadi kalau aposisional itu dari luar, interstitial growth itu dari dalam. Pertumbuhan tulang rawan akan berakhir selama periode dewasa. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita sudah stuck, tidak tumbuh lagi tinggi badannya, tidak bertambah tinggi badannya. Kita bahas tulang ini. Kalau tadi tulang rawan, ini adalah tulang yang keras. Tulang membentuk kerangka manusia bersama dengan tulang rawan. Mengandung kolagen dalam jumlah yang lebih besar, lebih keras, dan lebih kaku, memfasilitasi perlindungan dan dukungan yang lebih besar untuk struktur tubuh, serta menerima banyak pasokan darah. Bisa digunakan untuk menyimpan lemak, adiposa, dan memainkan peran penting dalam produksi sel darah. Tadi ada yellow marrow dan red marrow. Sel-sel tulang itu ada osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas serta matriksnya. Matriks ini mengandung unsur anorganik, terutama adalah kalsium fosfat. Ini yang akan menyebabkan tulang menjadi keras. Secara mikroskopik, tulang ada yang spongiosa. Spongiosa itu berlubang-lubang, spons, dan kompak atau padat. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa yang disebut sebagai periosteum. Peri pinggir osteum tulang, periosteum. Lapisan tipis jaringan ikat endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Struktur mikroskopis tulang itu ada sistem Harvest, itu ada saluran Harvest yang isinya adalah saraf, pembuluh darah, serta aliran limfe, saluran limfe. Kemudian ada kanalikuli, ini adalah memancar di antara lakuna dan tempat difusi makanan untuk sampai ke osteon. Lakuna sendiri adalah ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Ada juga lamela. Lamela adalah lempeng tulang yang tersusun konsentris. Ini gambaran struktur mikroskopis dari tulang, ya. Tulang kalau dibagi, ya, ada proksimal, distal, ya. Proksimal bagian yang mendekati pusat tubuh, distal bagian yang jauh. Keduanya adalah epifisis. Epifisis karena pinggir, distal epifisis, kemudian proksal epifisis. Di tengahnya ada metafisis, ya, ada metafisis serta diafisis. Nah, kalau kita potong lintang, ya, ada ini di paling luar adalah
artikular kartilago, kemudian spongy bone. Spongy bone tadi yang kalau secara mikroskopik bentuknya ada rongga-rongga spongy bone, kemudian ada titik-titik merah, ini adalah red bone marrow, sumsum sumsum tulang yang banyak berisi sel darah merah. Kemudian ini pembatas antara epifisis dengan metafisis, yaitu epiphyseal line. Di dalamnya ada endosteum, dalam tulang endo. Ya, endosteum. Kemudian ini adalah compact bone, jaringan tulang yang padat, rapat. Kemudian ada medullary cavity, ruang di dalam tulangnya. Ada arteri di sekitar tulang, ya. Kemudian ada lapisan yang disebut periosteum. Nah, ini kalau kita perjelas spongy bone, kemudian ini adalah bagian dari metafisis. Di sini sudah masuk ke compact bone. Fungsi dari tulang mensupport, mengingatkan kembali, mensupport, proteksi, kemudian bersama membentuk gerakan dengan otot, menyimpan dan melepaskan mineral, kemudian mengandung sumsum tulang merah dan yang fungsinya untuk tempat produksi sel darah merah, sel darah, ya. Kemudian mengandung nih sumsum tulang yang kuning, ini sebagai tempat menyimpan trigliserida atau lemak. Nah, mikroskopik tulang yang lebih lanjut ada sistem Harvesian kanal, ya. Ini sistem Harves, kemudian ada kanalikuli, kemudian ada ini adalah lamela serta lacuna dengan sel tulangnya yaitu osteosit. Kalau kita potong ini compact bone, ini bagian diafisisnya, ya. Ada ini adalah sel tulang, osteon. Ini sel tulang. Di setiap sel tulang ini ada pembuluh darah, ya, pembuluh darah. Kemudian ada pembuluh limfe. Ini pembuluh darah vena, ya, venula, ini arteriola. Membesar lagi ya vena dan arteri. Kemudian kalau kita kupas dari pinggir, ini ada selubung jaringan ikat periosteum, ya. Kemudian ini bentuk dari osteosit, ini sel-sel tulang osteosit. Ada jaringan trabecula. Nah ini ada di jaringan spongy bone, tulang yang banyak lubang-lubangnya. Kita bahas periosteum. Periosteum tadi adalah lapisan tipis membran vaskuler fibrosa yang melapisi tulang. Di situ banyak pembuluh darah dan melekat erat pada tulang. Pada tulang yang sedang tumbuh terdapat lapisan sel pembentuk tulang di antara periosteum dan tulangnya. Kalau sudah dewasa tidak ada. Bagaimana proses osifikasi pemadatan tulang, ya? Proses osifikasi kita cek dulu. Di sini ada epifisis proksimal, ada diafisisnya, kemudian ada epifisis distal, ya. Ada kartilago di pinggirnya, di epifisisnya adalah kartilago atau jaringan tulang rawan. Nah, karena osifikasi ini adalah pemadatan tulang. Di sini perkembangan kartilago, ya, sel mesensial akan berkembang masuk ke dalam kondroblast, akan membentuk model kartilago. Perkembangannya, ya, ada kalsifikasi, ada pemadatan
kalsium di matriks ekstra seluler. Ini di bagian diafisis akan ada kalsifikasi. Kalau matriks yang tidak ada kalsifikasinya, dia tidak ada spotnya. Kemudian perkembangan osifikasinya mulai dari sentral ya, dari region diafisis. Dari diafisis ada pembuluh darah ya, pembuluh darah primer ya, sebagai tempat penyalur, sebagai jalur transportasi nutrien, oksigen, kemudian mineralnya ya. Perkembangannya lagi pembentukan bone marrow, pembentukan sumsum tulang ya. Matriks yang tidak terkalsifikasi ini sebagai tulang rawan, kemudian diafisisnya sebagai kompak bone atau tulang yang padat. Di sini ada berbagai banyak ya, ada banyak pembuluh darah. Selanjutnya proses osifikasi dari diafisis terbentuk tulang padat ya, dari diafisis maka berikutnya pembuluh darah akan meluas ke epifisis. Terjadilah osifikasi di epifisis. Kemudian terbentuklah, karena osifikasi terbentuklah spongibone ya, tulang yang berongga-rongga. Tulang menurut bentuknya ya, ada bentuk tulang osalonga ya, ini osa itu osteum, tulang. Jadi osalonga ini adalah tulang panjang, osa plana itu adalah tulang gepeng atau pipih. Kemudian ada osa pneumatika, ini tulang berongga udara. Kemudian ada osa brevia, tulang pendek, osa irreguler, tulang yang tidak beraturan. Contoh tulang panjang ya, gampang os humerus. Ya, humerus itu tulang tangan. Kemudian ada os femur, itu juga bisa ya. Femur itu tulang kaki. Kemudian jenis tulang yang gepeng atau pipih, contohnya os parietal, ini tulang di tengkorak. Ada tulang berongga udara, contohnya os maxilla. Maxilla ini tulang ini dagu. Kemudian ada tulang pendek, ya tulang pendek ossa carpi, ini tulang-tulang yang ada di tangan. Ada tulang irreguler adalah os sphenoidale. Kita bahas dari nama-nama tulang dari atas sampai ke bawah. Axial skeletal. Ada pembagian axial skeleton, ini adalah skull, tengkorak, sternum, rib, vertebra, dan sacrum. Itu adalah axial skeleton. Kemudian ada appendicular skeletal, berarti yang berada di luar axial skeletal. Disebut appendicular skeletal. Itu ada scapula, kemudian scapula dan collarbone. Scapula itu di belakang, nanti ada gambarnya. Kemudian ada upper limb bone, hip, pinggul, lower limb bone. Nah, ini Pak, agar lebih jelas lagi mana axial skeleton ya. Axial skeleton tadi ada skull ya, kemudian ada bagian torak, ada bagian vertebra kolum ya. Tulang tengkorak, kranium, dan wajah. Kranium, tulang kranium itu ada 8 buah ya, ini jumlah. Tulang wajah itu ada 14, kemudian hyoid itu ada 1. Auditory ossicle. Auditory ossicle adalah tulang-tulang yang ada di area telinga.
ada 6, ada tulang malleus, incus, stapes, itu termasuk dari auditory ossicle. Kemudian vertebra columna vertebralis ini ada 26 ya, bagian spinalis yang sampai iliaka. Kemudian ada tulang toraks, tulang dada. Ada sternum, sternum itu yang tengah ya. Dada kalian yang tengah ini depan itu disebut sternum. Setelah rib itu iga ya. Ada iga 24. Axial skeleton itu jumlahnya 80 tulang. Selanjutnya appendicular skeleton, berarti yang di luar dari tadi aksial aksis sumbu tubuh ya, aksial skeleton. Nah, appendicular itu selain aksis tadi jaringan tulang di anggota gerak, baik atas, tangan, dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Ada pectoral, shoulders, grill, yang bagian belakang ada clavikula. Silakan pegang pundaknya, pegang pundak agak ke depan akan ketemu clavikula. Itu ada 2, clavikula kanan dan kiri. Kemudian ada scapula, scapula sini. Kemudian upper limb, sini anggota gerak bagian atas, ada humerus ya. Humerus, ulna, radius, karpal, metakarpal sampai phalanx. Humerus, ulna, radius, kemudian karpal, metakarpal, dan phalanx. Selanjutnya ada pelvic atau hip. Ini pelvic atau hip ada 2 ya, 1, 2 kanan kiri. Kemudian lower limbs itu ada femur, patella yang kecil, femur, patella, kemudian tibia depan, fibula belakang, ada tarsal, metatarsal, dan jari-jarinya phalanx. Total pada dewasa ada 206 untuk appendicular skeleton. Kita lihat dari depan, dari anterior view. Ya, anterior depan, pandangan dari depan. Ada skull ya, terlihat semua baik aksial maupun appendicular bone ya. Skull ada cranial bone, facial bone-nya. Kemudian ada scapula ini clavikula, scapula ya. Humerus, kemudian radius, ulna, karpal, metakarpal, dan phalanx. Kemudian ada hipnya, ada pelvic 2, ada ini femur, patella, ada tibia, fibula belakang, ada tarsal, metatarsal, dan phalanx. Ada lagi yang di torak belum disebutkan. Di torak ini yang bagian depan ini adalah sternum, serta ini adalah rib iga. Bagian dari skull, dari tengkorak, view-nya dari upper ya, upper skull dari atas, superior view, atas itu superior. Ini ada depan, muka kita ini di sini, muka kita di sini. Frontal bone ya, lobus frontal atau frontal bone. Kemudian ini adalah temporal bone, samping kanan kiri dekat dengan telinga, ini disebut temporal bone. Bagian atas kanan dan kiri ada parietal bone. Kemudian bagian belakang itu disebut occipital bone. Ini wajib tahu ya, karena sekarang di Indonesia banyak kecelakaan lalu lintas. Fraktur oksipital, nah harus mikir, fraktur itu patah tulang kan, fraktur oksipitalis, mana itu tulang oksipitalis ya, jangan sampai salah membebat. Ulangi, contoh ini adalah frontal bone, parietal bone, kemudian temporalis bone, dan occipital bone. Ini ada sutura. Sutura adalah penggabungan
2 tulang. Kalau pada anak kecil ini akan ada foramen, ya, ada cekungan karena mereka sedang bertumbuh. Ketika dewasa itu sudah menutup, ya. Ini dari depan, anterior view, anterior depan, ya. Kalau depan tadi ada frontal bone, kemudian sedikit parietal. Nah, yang di dekat telinga ini adalah temporal bone, yang ungu temporal bone. Kemudian ini adalah facial bone. Ya, facial bone ada optic foramen. Optic foramen itu adalah lingkaran yang digunakan untuk tempat mata, optic foramen. Kemudian ini ada tulang pipi. Tulang pipi itu adalah zygomatic bone, tulang zygomatikus. Kemudian ini tempat menempelnya gigi atas dan membentuk rongga hidung itu adalah maksila, tulang maksila. Sedangkan yang untuk berbicara, ya, untuk berbicara, untuk mengunyah, tempat menempelnya gigi bawah itu adalah mandibula. Paham, ya? Ada maksila, mandibula, zygomaticus, temporalis, kemudian ada parietalis dan frontalis. Yang kecil-kecil bisa dipelajari. Ini kalau dari lateral itu samping kanan, ya, right lateral view. Kalau dari samping kelihatan parietal bone, temporalis bone, kemudian frontalis bone, lobus frontal ini zygomatic bone, maxilla, mandibula. Kemudian ada nih yang menonjol di dekat telinga bawah ini, ada mastoid, tulang mastoid. Selanjutnya kita belajar vertebra. Tulang belakang. Tulang belakang ada beberapa pembagian. Ada bagian cervicalis, bagian torak, kemudian bagian lumbal, dan bagian sakral. Ya. Bagian cervicalis itu ada 7. Ini yang di leher. Cervicalis yang merah ini. Ya. Nah, nih cervicalis nih yang merah yang ada di leher. Kemudian toraks itu yang berada di tulang belakang toraks. Ya, kemudian yang daerah abdominalis ini disebut lumbal, ya, lumbal. Kemudian nah tempat kita duduk nih, tulang ekor, nah di situ adalah sakral, sakrum. 7 tulang cervicalis, kemudian ada 12 tulang toraksik, kemudian ada 5 lumbar. Nah, di sini kita kalau menyuntik obat bius, ya, pada pasien yang akan dilakukan operasi sesaria, ibu-ibu mau melahirkan di sesar. Nah, suntiknya di area lumbar 3-4. Kemudian yang di bawah ini ada sakrum dan ujung ini ekor ini adalah koksigis. Fungsi dari lumbal kolum, vertebral kolum ini adalah untuk memudahkan pergerakan. Kita bisa meliuk-liuk, ya, tubuhnya bisa fleksi, defleksi, lateral fleksi dan sebagainya. Kemudian memproteksi, di dalam sini adalah ada spinal cord. Spinal cord itu isinya nervous, isinya syaraf yang mempersyarafi ke seluruh organ-organ kaki, di dalam toraks, di dalam abdomen. Nah, ini mereka jalurnya di dalam tulang vertebra. Kita bahas tentang tulang dada, ya, toraksik. Nah, di tulang dada inilah sternum. Ya, pegang tangan kalian tepat di tengah dada, ini ada tulang sternum. Bagiannya ada 3. Yang atas yang ada cekungan, ini ada cekungan. Nah, bawahnya adalah manubrium. Kemudian ada bodi atau antrum,
kemudian yang paling bawah ini adalah processus siphoideus, sipoid proses atau processus siphoideus. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 10, 11, 12 yang melayang, yang 12 adalah melayang. Ini adalah tulang rib atau tulang iga. Nah, tulang iga ini bagian depan ada kartilagonya, costal cartilago, tulang yang lunak. Ya. Kalau intercostal space itu jarak antara tulang iga. Ini kita juga harus pelajari jarak antar tulang iga ini untuk contoh mempalpasi denyut apikal atau mau meletakkan stetoskop. Nah, ini juga kita harus mempelajari anatomi itu untuk seperti itu agar kita bisa bekerja dengan baik. Ini masih tentang tulang dada, ya. Tulang dada ini adalah costa, kemudian ini adalah sternum yang separuh saja ya, bentuk aslinya kan begini. Ini tadi midbrain, body, dan processus siphoideus. Ini adalah tulang rawan, costa, ya. Nah, pundak kalian yang belakang ini tampak sekali. Ini adalah scapula yang bentuknya, nah, ini posterior view, ini anterior bagian depan, ini belakang. Scapula, ya, tulang yang bentuknya delta. Bentuknya seperti segitiga, scapula. Kemudian kalau di depan, nah kanan kiri raba tulangnya ya, tulang paling atas ini, dekat pundak ini disebut tulang clavicula. Tangan Anda disebut humerus. Selanjutnya turun ke bawah, kita tadi ada humerus, yang atas ini hanya satu tulang ya, yang atas ini tangan. Kalau yang bawah ada dua tulang. Yang sejajar ibu jari, ini ibu jari nih. Yang ini kelingking. Yang sejajar ibu jari ini adalah radius. Yang sejajar dengan kelingking adalah ulna. Ulnaris, ulna sama saja. Kita belajar anatomi itu seperti belajar bahasa ya. Kalau kita paham makna bahasanya, apapun bagian tubuhnya itu kita bisa menyebutkan. Jadi kita belajar anatomi, fisiologi, belajar anatomi itu adalah belajar bahasa Yunani sebetulnya. Oke, next. Ini adalah radius, ini adalah ulna atau ulnaris. Selanjutnya ini adalah karpal, metakarpal, ini yang di telapak tangan adalah metakarpal, dan ini adalah phalanx ya. Nah, ini adalah karpal, metakarpal yang di telapaknya, dan phalanx adalah jari-jari. Sampai kita ke hip pinggul ya. Di pinggul ada dua tulang. Kalau ini termasuk kolumna vertebralis ya. Ini tadi adalah sacrum, ini termasuk axial bone. Kalau hip ini adalah appendicular bone, ya. Nah, hip atau pelvis ini ada bagian ilium yang di belakang, ya, bokong bagian atas itu ada tulang ilium. Kemudian kalau di depan ini adalah pubis, ya. Kemudian ada ischium, ya. Saya ulangi, ada ilium, pubis, dan ischium. Ini adalah sacrum, tadi masuk ke vertebralis. Sacrum, dan di sini kelihatan sedikit adalah coccyx, tulang ekornya. Untuk lower limb, untuk anggota gerak bagian bawah ya, ini sedikit ya, sedikit dari hip. Ya, tadi ada ilium, ada apa ini tadi, pubis, dan ada ischium. Ini tulang kaki yang panjang, ini tulang paha, namanya femur. Kemudian ada yang bawah, nah ini femur, yang bawah itu saya tarik ke sini, ya, yang bawah. Kalau yang ini yang atas itu namanya femur, bawahnya di sini diperbesarnya. Nah, bawah ini ada dua tulang, yang depan itu adalah tibia, tulang kering, tibia, yang belakang lebih kecil namanya fibula. Antara femur dengan tibia itu ada tulang kecil
Ya, lutut. Nah, pegang lututnya, di situ ada tulang yang bisa digerakkan. Ya, ada tulang yang bisa digerakkan sedikit kanan kiri. Itu disebut patella, os patella. Selanjutnya sampai ke jari-jari, sama ini adalah karpal, telapak itu metakarpal, jari-jari adalah palang. Nah, ini jari-jari kaki. Salah, maaf. Ini adalah tarsal. Kalau karpal itu tangan. Maaf ya. Ada tarsal, kemudian ada metatarsal, dan ini palang. Kalau karpal itu tadi tangan. Kalau tarsal itu adalah kaki. Ya, mohon maaf ada info yang salah tadi. Bisa diperhatikan revisi saya. Oke, kita selesai bicara tentang tulang-tulang. Ya, itu tulang yang besar yang wajib Anda ketahui. Ini berikutnya kita belajar tentang sendi. Sendi adalah persambungan atau artikulasio, itu pertemuan antara dua atau lebih dari tulang. Artrologi adalah ilmu yang mempelajari persendian. Banyak penyakit di persendian, maka muncul ilmu-ilmu yang mempelajari tentang persendian, namanya artrologi. Berdasarkan strukturnya, ada 3 jenis sendi. Ada sendi fibrosa, sendi cartilago, dan sendi sinovial. Sendi fibrosa ini hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Kalau kartilago atau tulang rawan, sendi kartilago atau tulang rawan ini adalah ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Selanjutnya ada sinovial atau sinovial joint, sendi sinovial. Ini ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Lokasinya masing-masing berbeda. Ini juga akan membentuk pergerakan, kemampuan gerak yang berbeda. Nah, kartilago atau tulang rawan ini ada di mana ya? Ada di epifisis dari femur. Di sini ada kartilago ya. Kemudian ini disebut persendian sinkondrosis. Nah, ini adalah simfisis. Simfisis itu persendian yang menghubungkan hip bone, tulang pinggul. Di depan ini ada simfisis pubis. Ini adalah sinovial joint ya. Sinovial joint contohnya ada di jari-jari, juga di lutut ya, di kaki. Nah, itu ada sinovial joint. Sinovial joint ini karena ada membran sinovial yang isinya adalah cairan sinovial, pelumas sendi. Ini adalah periosteum, ini juga periosteum. Dari tulang lainnya, contoh ini adalah palang dengan palang ya. Nah, di sini ada kapsul sendi, kemudian ada membran sinovial, dan ada cairan sinovial. Di periosteumnya ada artikular cartilago. Ini sebagai peredam kejut, peredam gerakan untuk melindungi tulang. Macam sendi berdasarkan jenis persambungannya ada sinartrosis dan diartrosis. Sinartrosis itu adalah sendi yang terdapat kesinambungan karena antara kedua ujung tulang yang ada di sendi itu terdapat suatu jaringan. Sedangkan diartrosis itu adalah sendi yang tidak terdapat kesinambungan karena di antara tulang yang bersendi itu terdapat rongga atau kafum artikular.
Contoh sinartrosis ya, ada syndesmosis, ada sutura, ada syndylesis, kemudian ada komposis. Ini perhatikan yang sutura, tadi kita bicara sutura ya. Tepi-tepi tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat yang tipis, contohnya di antara tulang-tulang tengkorak. Kemudian ada komposis, itu ada tulang yang satu berbentuk kerucut, masuk ke dalam lekuk yang sesuai dengan bentuknya. Ini adalah tempat penempelan dari gigi dengan rahang. Gigi dengan maksila dan mandibulanya itu adalah bentuk sendi sinartrosis, spesifiknya adalah komposis. Bentuk lainnya ada syndesmosis elastica, syndesmosis fibrosa, kemudian ada synchondrosis, synostosis. Nah, synchondrosis ini contohnya adalah ini jaringan penghubung, jaringan tulang rawang, contohnya antara epifisis dengan diafisis. Sebelum penulangan selesai, antara kedua os pubis. Jadi tadi ada simfisis pubis. Nah, di situ adalah jenis sendi sinartrosis, khususnya adalah synchondrosis. Untuk yang diartrosis ya, ini terdapat di ujung-ujung tulang yang bersendi, ada kepala sendi, ada kaputnya, ada lekuk sendinya. Kemudian simpai sendi dengan kapsula articularis, ada rongga sendi, dan ada alat-alat khusus. Ada alat-alat khusus, contohnya tendon, kartilago, dan bantalan lemaknya, kemudian bursa atau kandungan seganya, kemudian ada ligamen. Diartrosis ini yang membentuk suatu rongga. Ini contoh dari sendi di lutut. Nah, sendi di lutut itu bagian dari sendi diartrosis. Jadi ada rongga, ada bantalan lemak ya. Kemudian ada cairan sinovialnya. Nah, ini adalah bentuk sendi diartrosis. Diartrosis berdasarkan kemungkinan geraknya itu ada sendi kejur atau ampiartrosis, kemudian ada simfisis dan artikulasionis. Nah, ampiartrosis ini kemampuan geraknya sangat sedikit. Kalau simfisis dihubungkan dengan kartilago, contohnya intervertebral disc itu di antara tulang vertebra ya. Ada disnya, ada lempengnya, kemudian ada simfisis pubis. Kalau artikulasionis itu memiliki kemampuan gerak yang luas. Contohnya artikulasionis ada sendi dengan 1 sumbu, dengan 2 sumbu, dengan 3 sumbu. Untuk sendi dengan 1 sumbu, itu ada sendi engsel atau hinge joint. Sendi engsel contohnya interpalang ya, interpalang gerakan tangannya ya. Nah, itu interpalang. Humerus dengan ulnaris, lipat apa ini? Sikunya. Nah, ini adalah sendi-sendi dengan 1 sumbu. Kemudian sendi hinge joint yang berikutnya adalah pivot joint. Ini sumbu gerak kira-kira sesuai dengan arah panjang tulangnya. Sendi di radio ulnaris, radio dan ulnaris tangan ya. Kemudian ada sendi dengan 2 sumbu, di mana kedua sumbu gerak berpotongan tegak lurus. Ada sendi telur atau ellipsoidal joint. Ya, dia punya cekung berbentuk elipsoid dengan sumbu panjang, ada juga sumbu pendek, radiokarpa. Kemudian ada sendi plana saddle joint. Ya, contohnya adalah karpo metakarpa.
Untuk sendi dengan 3 sumbu artroida, ini memiliki kemampuan gerak paling luas. Kepala sendi berbentuk bola, jadi bisa sirkuler gitu. Ada sendi peluru atau ball and socket joint. Ini sendi, contohnya di humerus. Kemudian ada sendi buah pala atau enarthrosis spheroidea. Ini contohnya di koksa. Penstabil sendi itu ada jaringan kolagen, kapsul sendi, dan ligamen. Bentuk permukaan sendi menentukan gerak spesifik yang bisa dilakukan oleh sendi. Tegangan pada tendon yang menempel pada tulang yang bersendi, dan adanya tulang lain seperti otot rangka, bantalan lemak yang ada pada sendi. Itu yang bisa menstabilkan sendi. Untuk gerakan sendi ada gerakan lurus, linear motion itu gliding, kemudian gerakan sudut ada angular motion itu ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi, tekuk, luruskan, lebih lurus lagi ya. Abduksi, aduksi, jauhkan, dekatkan, sirkumduksi, membentuk sudut. Kemudian ada gerakan putar, rotasi ya. Rotasi, tengok kepala kanan kiri, medial ke tengah ya. Ada pronasi, ada supinasi. Pronasi menelungkup tangannya, supinasi tangannya menengadah. Kemudian ada gerakan khusus, inversi, eversi, dorsofleksi di kaki, dorsofleksi ke atas, kakinya tekuk ke atas, plantar fleksi, ada oposisi untuk jari-jari tangan, ada protraksi, retraksi, elevasi, depresi, turunkan, dan fleksi lateral. Kita lihat dari gambarannya berikut ini. Dari tipe sendi sinovial, ini tadi ada gerakan biaksial ya, ada gerakan biaksial. Contohnya adalah planar joint, misalkan atas, bawah, kanan, kiri, itu biaksial. Kalau monoaksial hanya satu arah saja, contohnya hinge joint antara trokea dengan humerus ya. Kemudian contoh dari monoaksial yang lainnya pivot joint ya, berputar saja antara radius dan ulna, hanya berputar saja radius ulna. Gerakkan tangan bagian ini lengan, putarkan ya. Nah itu hinge joint. Ini ada gerakan sendi angular movement pada sendi sinovial ya. Ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi ya, tekuk kepalanya, ini fleksi. Fleksi bisa dilakukan tidak hanya di kepala, di tangan, di kaki, di sumbu badan, itu juga bisa dilakukan fleksi. Ini contoh gerakan saja ya. Ada fleksi, tekuk, ekstensi, posisi anatomisnya hiperekstensi ya, menengadah lebih. Sumbu di ini kaki juga bisa melakukan fleksi, angkat kaki, luruskan, hiperekstensi ke belakang. Ya, fleksi, ekstensi, hiperekstensi, ini contoh juga tangan bisa fleksi ke depan, ekstensi sudut anatomisnya, hiperekstensi ke belakang. Di elbow, di siku ada fleksi, tekuk sikunya, kemudian ekstensi. Siku tidak bisa melakukan hiperekstensi, patah nanti sikunya. Kemudian ini untuk di tangan ya, tangan, telapak tangan ya, tarik ke dalam, ya, fleksi, tarik ke dalam. Ekstensi, posisi kanan anatomis, hiperekstensi, ini di lebihkan. Nah, ini yang di pinggul, ada fleksi kaki ke atas, ekstensi, dan hiperekstensi. Lutut juga fleksi, tekuk lututnya, ekstensi. Lutut sama dengan siku, tidak bisa melakukan hiperekstensi. Ini gerakan abduksi, aduksi ya.
Abduksi ini menjauh, aduksi ini mendekat ke sumbu badan, ya. Aduksi menjauh, aduksi mendekat ke sumbu badan. Nah, ini tangan juga bisa aduksi, abduksi. Jari luar menghadap, ini jari jempol menghadap keluar, ya. Tekuk keluar itu abduksi, tekuk ke dalam sumbu kita, sumbu badan mana menjadi adduksi. 1B, 1D. D dekat, nah gitu cara mengingatnya. Kaki juga dari sendi pinggul, ya, abduksi menjauh, dekat itu berarti adduksi. Ini sirkumduksi. Sirkumduksi membuat sudut, sirkumduksi, ya. Lengan, kaki ini bisa melakukan sirkumduksi, shoulder joint and hip joint. Rotasi, ya. Putar kepalanya, rotasi. Ada rotasi tengok kepala ke kanan ke kiri, itu adalah rotasi. Kemudian tangan juga, ya, dari ditekuk ke dalam, keluar, lateral rotasi, ke dalam, medial rotasi. Spatial movement ada elevasi, contoh kita mengatupkan mandibula kita mengatupkan mandibula kita, itu elevasi, ya. Depresi, turunkan mandibula kita, mangap, nah itu depresi. Bahu juga, naikkan bahu, itu elevasi, turunkan bahu, itu depresi. Selanjutnya ada protraction, majukan mandibula kita, protraction. Ke belakang, mundurkan mandibula kita, namanya retraction. Berikutnya untuk intertarsal joint, ya. Di tarsal bisa melakukan inversi, naikkan ibu jarinya, inversi, miring, ya. Kemudian eversi, ya, kelingking kaki yang naik. Ada kaki ini bagian atas itu adalah dorsal, kemudian di sini adalah plantar, ya. Naikkan ke arah atas itu namanya dorsofleksi, turunkan maka itu menjadi plantar fleksi. Untuk tangan, ya, kita menelungkup namanya pronasi, ya. Kemudian kita menengadah namanya supinasi. Oposisi dari setiap jari ini, ya, disentuhkan dengan ibu jari masing-masing satu-satu bergiliran, itu namanya oposisi. Spesifik untuk sendi lutut, ya, ini ada membrannya, ini adalah tibianya, ini femurnya, ini tulang paha, ini tulang kaki, tibianya, kemudian ada os patelanya, ada jaringan penokongnya, ini adalah muscle-nya, otot-ototnya, kemudian ini adalah tendon, pengikat tulangnya, ini ada tendon. Kemudian jaringan lainnya ada jaringan adiposanya, jaringan lemaknya. Nah, ada bursa serta ada padnya, ada bantalan sendinya. Berikutnya kita membahas tentang jaringan otot. Tadi kita sudah bicara tentang skeletal, sekarang kita bicara tentang muskulonya, muscle-nya, ya, jaringan otot. Jaringan otot ini mengandung serat otot panjang. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan kekuatan. Ditemukan di mana ada kebutuhan untuk pergerakan dan pemeliharaan postur. Diklasifikasikan dalam 3 jenis. Ada otot rangka atau otot skelet, kemudian otot halus atau smooth muscle atau polos, serta otot jantung atau otot kardiak. Hanya ada di jantung maka disebut otot jantung. Otot ini membentuk 43% dari berat badan.
sepertiganya merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh yaitu kontraksi jantung, seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, bernafas, pergerakan usus, itu semua terjadi karena otot. Ada tiga tipe jaringan otot tadi, ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Karakteristik dari otot polos ini hanya memiliki satu inti berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom. Saraf otonom itu involunteer, jadi tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan pergerakan usus. Nah, karena usus ya tersusun dari otot polos. Serat otot polos ini tidak berserat ya, polos. Kalau kita lihat secara mikroskopik, terdapat di organ dalam atau organ visceral, merupakan sumber kalsium dari cairan ekstraseluler, kemudian sebagai sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksinya lambat, kadang menyebabkan tetani. Tetani itu kedut ya, serta dia tahan terhadap kelelahan. Perut kita mau kita makan banyak seharian, perut kita tidak akan terasa lelah ya. Berikutnya adalah otot rangka. Ini memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik ya. Maknanya adalah volunteer. Volunteer itu sesuai kehendak hati. Kita mau tekuk tangannya, mau luruskan tangannya, kita mau mengangguk, menggelek. Nah, karena otot-otot rangka itu adalah dipersarafi saraf motorik somatik yang bisa kita kendalikan. Ini melekat pada tulang, sumber kalsiumnya dari retikulum sarkoplasma, kemudian sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerob. Ya, jadi otot rangka bisa melakukan metabolisme anaerob, di mana metabolisme tetap terjadi walaupun kondisi kekurangan oksigen. Awal kontraksi cepat, bisa mengalami tetani juga, dan cepat lelah. Coba kalau kita berjalan seharian, ya kaki kita, otot kaki kita lelah tidak? Lelah. Selanjutnya, yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom, jadi kita tidak bisa memerintahkan jantung, jantung berhenti dulu, jantung turun dulu degup jantungnya, kita tidak bisa memerintah. Tetapi secara mikroskopis, dia berserat seperti otot rangka, tapi sifatnya dia seperti otot polos. Ya, jadi otot jantung itu kombinasi, sifatnya seperti otot polos, wujudnya, strukturnya seperti otot rangka. Ini hanya ada di jantung, sumber kalsiumnya bisa dari cairan ekstraseluler maupun retikulum sarkoplasma. Jantung hanya bisa melakukan metabolisme aerobik. Kalau jantung sampai tidak mendapatkan oksigen, mati. Ya, dalam 2 menit kita butuh resusitasi RCP. Awal kontraksinya lambat, tidak mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Ini jantung udah berdegup dari kita lahir, dari dalam kandungan pun sudah berdegup, ya, tahan terhadap kelelahan. Otot rangka ditemukan berdekatan dengan tulang. Fungsinya ada 2, untuk gerakan rangka dan pemeliharaan postur tubuh. Strukturnya serat otot rangka memberikan tampilan lurik bergaris. Ya, ada tampilan lurik bergaris. Ini adalah ciri dari otot rangka. Kemudian bersifat sukarela, volunteer. Ya, bisa kita kendalikan. Artinya gerakan dapat dikontrol dalam sadar kita. Ada di otot dada, bahu, tangan, lengan, banyak ya.
Fungsi dari otot rangka atau skeletal muscle itu menghasilkan gerakan rangka bersama dengan tulang, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, serta mempertahankan suhu tubuh karena otot skelet dalam berkontraksi itu membutuhkan energi, maka ada metabolisme. Hasil dari metabolisme salah satunya adalah kalor panas sehingga bisa mempertahankan suhu tubuh. Ada otot polos yang kedua sifatnya involuntir. Involuntir itu tidak dapat dikendalikan ya, dan bentuk mikroskopik polos. Ditemukan dalam struktur internal organ dalam ya, dapat ditemukan juga sebagai pelapis pembuluh darah. Kita tidak bisa mengendalikan pembuluh darah, ayo lebarkan, kecilkan, yang tidak bisa. Ada sel endotel pembuluh darah, ini termasuk otot polos. Selanjutnya yang terakhir, otot jantung. Gambarnya lurik ya. Strukturnya seperti lurik karena seperti otot skelet, tetapi sifatnya involuntir. Sifatnya tidak bisa dikendalikan seperti otot polos. Hanya ditemukan di jantung, memberikan kekuatan pendorong untuk kontraksi, untuk pompa. Struktur dari otot rangka, otot skelet itu ada tendon ya. Hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Nah, tendon ini adalah jaringan ikat fibrosa tidak elastik, tebal, berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Ini penampang dari otot skelet. Fungsi dari otot skelet ini untuk movement, bergerak, kemudian untuk menstabilisasi posisi tubuh, untuk penyimpanan dan untuk pergerakan substansi, mineral, elektrolit, cairan, protein, asam amino, glukosa dan banyak lainnya di dalam tubuh, serta memproduksi panas. Ini gambaran dari otot skelet ya. Otot skelet menempel pada tulang, ditempel oleh tendon. Kemudian ada perimisium, yaitu pembungkus ya, pembungkus dari serat-serat tulang, miofibrilnya. Struktur dari otot rangka itu ada. Otot rangka merupakan kumpulan dari fasciculus, fascia. Fascia itu otot rangka. Berupa berkas dari sel otot yang berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot ini dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut dengan epimysium atau fascia. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat yang namanya perimysium. Di dalam vesikel, endomysium mengelilingi satu berkas sel otot, sedangkan di antara endomysium dan berkas serat otot tersebar sel-sel satelit, sel-sel penyokong yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Untuk sel serat otot atau endomysium, fascia, fasciculus, perimysium, fascia, epimysium, otot rangka sampai ke organ. Ada sarkolema dan sarkoplasma. Unit struktural jaringan otot ialah serat otot dengan diameter 0,01 ya sampai 0,1 mm. Besar dan jumlah jaringan ini, terutama jaringan elastik, akan meningkat seiring dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis. Ini namanya adalah sarkolema.
Protoplasma serat otot yang berisi materi semi cair disebut sebagai sarkoplasma. Sarkoplasma ini sumber kalsium dari sel otot. Di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot yang berdiameter kecil disebut sebagai miofibril. Di bawah mikroskop, miofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang, ya, ada garis gelap terang yang bersilangan. Pita gelap atau thick filamen ini dibentuk karena ada protein miosin. Miosin ini adalah protein untuk kontraksi. Sedangkan pita terang, thin filamen, dibentuk oleh protein yang kecil, ada protein aktin, troponin, dan tropomiosin. Protein-protein ini, miosin, aktin, troponin, dan tropomiosin, semuanya berfungsi untuk kontraksi. Selanjutnya ada sarkomer. Satu sarkomer itu terdiri dari filamen tebal, filamen tipis, protein yang menstabilasi posisi filamen tebal dan tipis, serta protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Ada pita gelap, pita atau band A anisotropik, serta pita terang band I isotropik, anisotropik dan isotropik. Filamen tebal terhadap di tengah sarkomer ada terdiri dari 3 bagian, garis M, zona H, dan zona overlap. Filamen tebal terdapat pada pita I, kemudian garis Z merupakan batas antara dua sarkomer yang berdekatan dan mengandung protein konektin, protein penghubung yang menghubungkan filamen teosis pada sarkomer yang berdekatan. Selanjutnya ada retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma seperti pada sel-sel yang lainnya, ini merupakan tempat untuk transportasi intraseluler berupa jaringan kantung atau tubulus yang terorganisir di dalam jaringan otot. Terdiri dari tubulus-tubulus yang sejajar dengan miofibril yang pada garis Z dan zona H bergabung membentuk kantung atau lateral sulcus yang dekat dengan sistem tubulus transversal atau kita sebut sebagai tubulus T. Fungsinya, retikulum sarkoplasma adalah tempat menyimpan ion kalsium. Kalsium dibutuhkan oleh otot rangka, oleh sel otot untuk kontraksi. Kemudian ada tubulus T atau saluran T. Ini digunakan untuk perpindahan cairan yang mengandung ion. Tubulus T dan retikulum sarkoplasma banyak berperan dalam metabolisme, eksitasi, dan kontraksi otot. Ini struktur otot rangka. Ya. Kalau yang seperti ini adalah mitokondria. Kemudian ini garis-garis ini adalah retikulum sarkoplasma. Mereka tadi adalah sakulus, kantung-kantung ya. Nah, ini tadi sumber kalsium. Kemudian ini adalah miofibril, ya. Ada sarkolema, membran ikatnya. Kemudian ada ini nukleusnya. Kemudian kalau kita belah miofibrinnya ada thick filamen. Ada thick filamen itu adalah garis yang tebal serta garis yang tipis, ya. Ini satu sarkomer, kemudian ini Z-disc. Ini pembesarannya, ya, satu miofibril, ini Z-disc, ini tempat untuk pertukaran, ya. Ini satu miofibril tanpa ada filamen tebal dan filamen tipis, thick and thin. Dari filamen tebal, thick filamen itu isinya ya tersusun dari protein miosin. Ini bentuknya seperti ini, protein miosin ya. Kalau yang thin filamen ini dari protein yang lebih kecil, ada aktin, ada troponin dan tropomiosin.
Nah, ini filamen yang tebal, tik filamen, miosin dengan kepala miosin. Ini untuk mengayuh. Nah, nanti untuk menempel pada tropomiosin. Ya, nanti akan seperti mengayuh, mendayung gitu. Sehingga sel otot bisa berkontraksi. Ini gambaran pembesaran dari tin filamen, ada protein aktin, kemudian ada protein troponin dan tropomyosin. Ini bagian pembagian atau komposisi dari otot rangka. Otot rangka itu yang kita punya 85%-nya adalah sel dari otot sendiri dan 15%-nya adalah bagian ekstrasel, bagian luar sel. Di dalam sel otot rangka 75%-nya adalah air ya, air karena di dalam sitoplasma. Kemudian 25%-nya adalah solut. Solut itu bisa berisi elektrolit, kemudian nutrien, juga organela-organelanya. Nah, solut kalau kita pisahkan ada protein 80% serta yang lainnya itu 20%. Nah, protein ini penyusunnya ada fibrilar 65% dan sarkoplasmik 35%. Protein fibrilar itu seperti apa? Miosin, aktin, troponin, tropomyosin, dan lain-lainnya. Ada otot merah dan putih. Otot merah banyak mengandung pigmen yang disebut mioglobin. Mioglobin itu untuk transfer, untuk membawa oksigen dari kapiler darah, dari pembuluh darah menuju ke dalam sel, ya, menuju ke intrasel. Kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs. Jadi oksigen itu akan digunakan untuk metabolisme secara aerob. Ya, metabolisme secara aerob akan berlangsung sampai siklus Krebs dan transport elektron. Kalau otot putih ini karena kekurangan mioglobin, jadi dia memiliki kapasitas glikolisis atau metabolisme anaerob. Jadi hanya sampai glikolisis saja, tidak sampai ke siklus Krebs dan transport elektron. Komposisi otot rangka kalau kita ekstraktif, ya, ekstraknya adalah zat non-protein yang larut di dalam air. Contohnya apa? Kreatinin, kreatinin fosfat. Ini adalah energi di dalam sel otot. Kemudian ada ADP, adenosin difosfat. Ada berbagai macam amino atau protein. Ada asam laktat, ada glukosa, ya. Zat-zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Tadi kreatinin fosfat dan ATP, adenosin trifosfat. Untuk proteinnya, komponen enzim otot yang mengkatalisis. Jadi di dalam sel seluruhnya, tidak hanya di sel otot itu memiliki banyak protein. Ada protein yang namanya enzim. Fungsinya mengkatalis, mempercepat reaksi. Reaksi apa? Ada reaksi glikolisis bisa saja di dalam sel untuk kontraksi. Protein lain yang membentuk struktur otot seperti miosin, aktin, troponin, dan tropomyosin. Ada 4 pola pengorganisasian otot rangka paralel, jadi sejajar. Paralel muscle, convergent muscle, pennant muscle, dan circular muscle. Kita belajar tentang aksial dan apendikular muscle. Bagian aksial itu tadi dari kita belajar ya di skeletal, ada osekeletal. Aksial apa saja? Ada skull ya sampai toraks. Kemudian kalau apendikular itu adalah anggota geraknya dari tangan, kaki, hip ya. Nah, sama saja. Kalau ada tulang berarti di situ ada muscle, ada otot. Aksial muskulatur
atau otot-otot aksial. Ini jelas merekat pada rangka atau tulang aksial, komposisi dari kepala, tulang belakang, dan menggerakkan tulang iga, mengikat tulang iga. Ini hampir 60% dari jumlah otot rangka tubuh kita. Kalau apendikular muskulatur atau otot apendikular, dia ya melekat pada alat gerak kita, menstabilkan, menggerakkan komponen rangka atau tulang apendikular. Jumlahnya sekitar 40% dari otot rangka tubuh kita. Kita belajar otot yang di permukaan saja. Ya, penting kita ketahui ada otot apa dari atas ya. Otot temporalis. Ini kemudian frontal belly ya, occipital frontalis, kemudian ada otot orbicularis ini yang menggerakkan mata. Kemudian coba gerakkan rahang. Di dekat rahang belakang itu ada otot masseter ya. Kemudian ada otot nih kalau kita bergerak ini ada otot sternocleidomastoides ya. Sternocleidomastoides ini termasuk otot tambahan pernafasan. Jadi ini akan kelihatan sekali ketika orang sesak nafas gitu. Kemudian ada otot trapezius. Trapezius bentuknya miring ya, trapezius kanan dan kiri. Kemudian ada ini tempat menyuntik, deltoid karena bentuknya segitiga nih, kanan kiri ya, otot di bawah bahu tempat menyuntik. Kalau olahragawan akan terlihat sekali deltanya ya, segitiganya, otot deltoidnya. Kemudian di depan ada otot pernafasan, pectoralis mayor dan minor di bawahnya. Yang terlihat karena ini otot permukaan ada otot pectoralis mayor. Kemudian ini ya ada otot serratus anterior. Nah, ini six pack-nya ini adalah otot rectus abdominalis sama saja. Otot rectus abdominalis ini yang six pack-nya. Kemudian ada external oblique ya. Kalau ini otot brachioradialis. Terus yang penting lagi di belakang nanti ya ada vastus lateralis. Nah, ini otot vastus lateralis di paha luar ya. Kanan dan kiri ini ada otot vastus lateralis, juga digunakan untuk menyuntik anak kecil ya, imunisasi karena otot gluteus, otot bokongnya belum berkembang sempurna ya, kita tidak berani ambil risiko. Terbaik bisa menggunakan vastus lateralis. Kemudian ada otot apa lagi yang penting ya? Itu saja, brachioradialis juga. Oke, kita belajar yang belakangnya. Nah, bagian atas ada otot occipitofrontalis. Daerah occipital, frontalis depan. Gampang kan ya? Kemudian ini ada otot masseter ya. Kemudian ada trapezius. Ini pundak itu trapezius. Serta ini sternocleidomastoideus. Ini otot tambahan untuk pernafasan. Ini untuk daerah abdomen dan daerah apendikular ada rectus abdominis, rectus abdominalis, kemudian ada external oblique, ini otot brachioradialis, kemudian ada tensor yang lainnya. Ya, di lengan ada otot deltoid tadi yang digunakan untuk menyuntik, intramuskular bisa, subkutan bisa ya. Kemudian otot dada yang utama di
depan, bawahnya juga ada otot lagi, belum kita buka gitu. Nah, ini adalah pectoralis major, kemudian ini yang di samping sini adalah serratus anterior, kemudian ini bicep, dan ininya di belakang ada tricep. Otot yang menggerakkan fleksi dan ekstensi dari lengan tangan. Di bawah ada otot brachioradialis, kemudian ada otot flexor yang melipat, mematahkan, memfleksikan ya, radial. Kemudian ada ini yang ke jempol, tenar muscle. Yang ke kelingking ini adalah hipotenar muscle. Ini humeri. Nah, ada otot yang besar ini ada vastus medialis, kemudian ini rectus femoralis melekat pada femur ya, rectus femoralis. Kemudian ini adalah vastus lateralis ya. Jadi karena dia di pinggir disebut lateralis. Ini yang tadi tempat untuk menyuntik vastus lateralis. Ini tendon yang mengikat otot rectus femoralis dengan otot patella dan femurnya. Kemudian di sini di kaki bawah ada tibialis, karena ini dekat dengan tulang tibia maka disebut tibialis anterior. Kalau di permukaan belakang akan kelihatan nih asal mula dari deltoid, kemudian trapeziusnya ini kelihatan. Ini juga otot bantu napas. Deltoid tadi tempat untuk menyuntik ya, sepertiga atas deltoid. Kemudian ada nah ini adalah gluteus, tempat untuk menyuntik juga. Kita perbesar ya, ada otot temporalis ya, di rongga tengkorak itu nyaris ototnya sedikit, itu langsung jaringan kulit ya. Kemudian ada otot tadi yang depan ada occipitofrontalis, sternocleidomastoideus, ini bisa diraba sendiri, sternocleidomastoideus, ada trapezius, ada deltoid ya. Kemudian di bawah deltoid ada infraspinatus ya, teres mayor dan teres minor. Ini teres mayornya, teres minornya kecil ya. Ini tricep. Di bagian bawah ada tensor fasial. Ini lebih terdekat, tensor ini akan lebih terlihat dari bagian depan. Ini gluteus maximus, gluteus yang besar, gluteus maximus. Ya, di sini ada vastus lateralis. Kemudian ada flexor carpi ulnaris, kemudian ada brachioradialis. Di paha diperjelas lagi, ini adalah vastus lateralisnya. Oke, ini ada soleus, kemudian ini ada Achilles, Achilles tendon ya. Ini tendon yang besar, sering digunakan untuk menguji refleks ya, Achilles tendon. Ini dulu zaman Romawi yang memanah tendon Achilles, akhirnya si pejuang Romawi itu jadi gagal, saya lupa filmnya. Next, di abdomen kita buka abdomennya ya. Ini yang six pack-nya rectus abdominis ya. Kemudian ada linea alba. Linea alba ini garis yang warnanya putih, makanya disebut alba. Alba albino putih, linea light itu garis linea alba. Nah, bagian dalamnya ya ada tendinous intersection, ini pembukaan ya, pembukaan. External oblique-nya, di dalamnya ada transversus abdominalis, kemudian ada internal oblique ya.
Untuk daerah pectoralis, ya, ini adalah tulangnya. Di antara tulangnya ada nih eksternal interkostal, internal interkostal. Kemudian ini adalah otot pectoralisnya. Nah, ini penting di sini antara rongga abdomen dan paru-paru ada otot yang nih membatasi. Ini penting untuk pernafasan karena ini otot utama nafas. Namanya otot diafragma. Tidak akan kelihatan, tidak akan keraba. Namanya otot diafragma, otot utama nafas, dia yang memompa paru-paru saat ekspirasi atau dia relaksasi supaya kita bisa inspirasi. Ada di bahu, ada deltoid, ya. Ini tulang humerusnya. Kemudian ada tulang teres mayor, teres minornya, ini teres mayornya. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Silakan baca dari berbagai sumber yang lainnya. Saya mohon maaf bila ada ilmu yang salah saya sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.